Wahai jiwa yang terpilih, dengarkan baik-baik karena pesan ini mendesak dan akan mengubah segalanya yang Anda kira telah Anda ketahui. Jika Anda menonton ini sekarang, ini bukan kebetulan. Tuhan telah membawa Anda ke sini untuk suatu alasan. Sesuatu yang kuat sedang terjadi jauh di dalam diri Anda, dan Anda perlu memahaminya sebelum terlambat. Tuhan berkata, Anda salah tentang waktunya. Anda salah tentang keputusannya, dan segera Anda akan mulai malfungsi. Pikiran Anda, tubuh Anda, seluruh roh Anda akan mulai bergeser dengan cara yang tidak dapat Anda kendalikan. Tidak ada jalan keluar dari gelombang ilahi yang datang dari atas ini. Ini bukan kesalahan. Ini adalah gelombang perubahan dan penghargaan. Sebuah transformasi yang menyentuh setiap yang terpilih. Beberapa dari Anda akan merasakan kekuatan spiritual Anda meningkat. Yang lain akan merasakannya melemah. Beberapa akan mendapatkan keremajaan. Yang lain berkat finansial. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang akan sama lagi. Jika Anda pikir Anda dapat menolak atau mengabaikannya, Anda salah. Saat gelombang ini menghantam, realitas Anda akan hancur dan membangun kembali dirinya sendiri. Anda akan merasakan banjir emosi yang tiba-tiba, pemikiran berlebihan yang tidak terduga, dan hilangnya minat yang mendalam pada dunia materi. Orang-orang akan mulai memperhatikan Anda. Beberapa akan menyebut Anda gila, tetapi mereka tidak tahu Anda membawa kekuatan terbesar di bumi. Sebelum saya mengungkapkan apa arti gelombang ini sebenarnya dan bagaimana cara bertahan hidup, untuk Anda yang selalu hadir di setiap video di channel ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah memberikan dukungan melalui tombol like, subscribe, serta super thanks yang telah Anda berikan. Partisipasi serta apresiasi Anda merupakan motivasi besar bagi kami untuk terus menghadirkan konten yang bermanfaat bagi yang memahaminya. Dukungan Anda tidak hanya berarti, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam perkembangan channel Cerita Shanum ini. Sertakan selalu komentar Anda dengan angka 99 di setiap video di channel ini. Itu adalah suara yang kuat yang akan memperkuat energi pesan ini. Jika Anda benar-benar salah satu dari yang terpilih, Anda akan menonton pesan ini sampai selesai. Roh Anda sudah tahu ini untuk Anda, tetapi jika Anda belum siap, Anda mungkin berbalik sekarang dan melewatkan transformasi yang akan mengubah hidup Anda selamanya. Waktu menunggu telah berakhir. Gelombang telah tiba. Apakah Anda siap menghadapi apa yang telah Tuhan lakukan? Mari kita mulai video ini. Jiwa terpilih. Bagi banyak dari kita, menunggu adalah bagian tersulit, terutama ketika rasanya janji-janji Tuhan tertunda. Tetapi inilah kebenaran ilahi. Jika Anda meragukan waktu Tuhan, bertanya-tanya mengapa berkat belum datang, atau mempertanyakan keputusannya, Tuhan sekarang memberitahu Anda bahwa Anda salah. Waktunya tidak pernah terlambat, tidak pernah acak. Itu sempurna, dibuat dengan ketepatan ilahi. Terkadang hati manusia kita tidak dapat memahami desain besar yang terungkap di luar pandangan kita yang terbatas. Momen ini adalah wahyu. Panggilan bangun bagi semua yang terpilih yang merasa tersesat atau tidak sabar. Alam semesta bergerak dengan cara yang tak terlihat, menggeser tatanan hidup Anda. Tuhan tahu perjuangan Anda, kesulitan yang Anda hadapi, doa-doa sunyi yang dibisikkan dalam kegelapan. Terlepas dari semua ini, Anda tetap setia, dan iman itu, bahkan dalam keraguan, sangat berharga. Tuhan sekarang menyatakan bahwa penundaan yang Anda rasakan adalah bagian dari rencana yang jauh lebih besar, yang akan Anda pahami secara mendalam. Jadi, lepaskan frustrasi, serahkan jadwal Anda. Tatanan ilahi telah bergerak, dan apa yang dulu terasa seperti keheningan, sebenarnya adalah persiapan untuk gelombang dahsyat yang akan mengubah segalanya. Anda dipanggil untuk percaya di luar apa yang Anda lihat, untuk percaya bahwa waktu Tuhan adalah hadiah, bahkan ketika rasanya tidak berjalan cukup cepat. Gelombang dari atas telah memulai perjalanannya. Itu tak terhentikan, tak terhindarkan,
dan ditakdirkan untuk menyentuh setiap jiwa yang terpilih. Ini bukan janji yang jauh. Ini adalah kenyataan yang menembus hal biasa untuk menyapu hidup Anda dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang ilahi ini tidak seperti apapun yang pernah dialami sebelumnya. Itu dirancang untuk mengatur ulang, memperbarui, dan menyelaraskan kembali segala sesuatu yang tampak tidak pada tempatnya. Saat mencapai Anda akan merasakannya seperti lonjakan tiba-tiba, pergeseran emosional, spiritual, dan fisik yang mungkin belum Anda pahami. Gelombang ini membawa serta energi ilahi yang melarutkan hambatan lama, melepaskan pola-pola beracun, dan menyulut awal yang baru. Ini adalah transformasi sakral yang terungkap secara bertahap, tetapi kuat selama berbulan-bulan, bukan berhari-hari. Waktu untuk berubah adalah sekarang, dan itu terjadi apakah Anda siap atau tidak. Tidak ada jalan keluar dari sentuhan ilahi ini. Seperti ombak yang menghantam pantai, itu akan menghampiri Anda, meninggalkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih baik. Pertanyaannya bukan apakah Anda akan terpengaruh, melainkan bagaimana Anda akan menerimanya. Akankah Anda menolak perubahan atau menyerah pada aliran ilahi yang membentuk kembali takdir Anda? Persepsi manusia dibatasi oleh waktu, tetapi perspektif Tuhan membentang selamanya. Ketika tindakan Tuhan tampak tertunda, ingatlah itu karena momen yang sempurna belum tiba. Penundaan ini adalah jeda ilahi, interval sakral di mana persiapan terjadi, kekuatan tak terlihat berkumpul, dan takdir selaras. Apa yang terasa seperti keheningan adalah cara Tuhan mengatur hasil terbaik yang mungkin. Banyak yang terpilih telah merasakan sengatan menunggu, bertanya apakah Tuhan mendengar doa-doa mereka, atau apakah Dia bahkan peduli. Tetapi momen-momen ini bukanlah tanda penelantaran. Sebaliknya, itu adalah ujian sakral iman dan kesabaran, memurnikan roh, dan memperdalam kepercayaan. Ketika Tuhan akhirnya bergerak, tindakannya cepat dan kuat, mengguncang fondasi dan mencabut rantai lama. Jadi, ketika Anda berpikir waktunya terlambat, ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Waktunya sempurna, seperti matahari terbit yang datang setelah malam tergelap. Percayalah bahwa setiap penundaan adalah pengaturan untuk mukjizat yang lebih besar, dan segera hasil dari waktu ilahi ini akan terungkap di depan mata Anda dengan cara yang tidak pernah Anda bayangkan mungkin. Saat gelombang ilahi ini menyentuh Anda mungkin mengalami apa yang terasa seperti malfungsi spiritual. Ini adalah fase yang membingungkan, meresahkan di mana emosi melonjak, pikiran berpacu tanpa terkendali, dan dunia batin Anda terasa terbalik. Ini bukan kerusakan, tetapi terobosan, guncangan yang diperlukan untuk membersihkan keyakinan lama, ketakutan, dan keterikatan. Anda mungkin merasa kewalahan oleh keraguan tiba-tiba, kesepian, atau bahkan kemarahan. Perasaan intens ini adalah tanda bahwa roh Anda sedang terbangun dan melakukan kalibrasi ulang. Alam semesta sedang membersihkan ruang untuk energi baru, dan ketidaknyamanan yang Anda rasakan adalah ketidaknyamanan pertumbuhan. Sama seperti benih yang harus retak untuk bertunas, jiwa Anda sedang menembus kehidupan baru. Rangkul momen-momen ini dengan kasih sayang. Ketahuilah bahwa malfungsi ini bersifat sementara dan memiliki tujuan. Ini adalah pembersihan ilahi, melepaskan apa yang tidak lagi melayani kebaikan tertinggi Anda, sehingga Anda dapat bangkit kembali, lebih kuat, dan lebih selaras dengan jalan spiritual Anda. Tidak ada dua yang terpilih yang disentuh dengan cara yang sama oleh gelombang ini. Bagi sebagian orang, itu akan membawa kekuatan spiritual yang luar biasa, karunia wawasan, penyembuhan, atau pemahaman profetik. Bagi yang lain, itu mungkin terasa seperti pelemahan, penyerahan kekuatan lama agar kekuatan baru dapat dibangun.
Beberapa akan menemukan diri mereka tumbuh lebih muda dalam roh dan vitalitas, sementara yang lain mungkin menerima terobosan finansial atau berkat tak terduga. Gelombang ini menghormati perjalanan unik Anda. Itu tidak memaksakan pengalaman yang seragam, tetapi menyesuaikan sentuhannya berdasarkan kebutuhan jiwa Anda. Beberapa mungkin merasa berenergi dan tak terhentikan. Yang lain mungkin merasa rentan dan bingung. Keduanya adalah bagian dari proses. Keduanya sakral. Sentuhan ilahi ini menyeimbangkan dan mengatur ulang hidup Anda untuk mempersiapkan Anda menghadapi apa yang ada di depan. Jadi, bersabarlah dengan diri sendiri dan orang lain. Transformasi yang Anda saksikan, baik dalam diri Anda maupun di sekitar Anda, adalah semua bagian dari teka-teki yang lebih besar. Percayalah bahwa setiap perubahan diperlukan dan dirancang dengan sempurna untuk pertumbuhan dan penyembuhan Anda. Saat gelombang ilahi mengintensifkan, banyak yang terpilih akan mulai merasakan kebangkitan kuat yang bergejolak di dalam jiwa mereka. Gelombang energi spiritual yang naik seperti pasang surut yang menerjang pantai. Kebangkitan ini dapat datang dalam bentuk karunia atau kemampuan baru yang tidak pernah Anda antisipasi. Intuisi yang meningkat, kemampuan untuk menyembuhkan orang lain, penglihatan kenabian, atau bahkan berbicara dalam bahasa roh. Karunia spiritual ini tidak acak. Itu adalah cara Tuhan mempersiapkan Anda untuk tujuan yang lebih besar, melengkapi Anda dengan alat yang dibutuhkan untuk perjalanan yang menantang tetapi sakral di depan. Namun, dengan peningkatan kekuatan spiritual ini, datanglah pergeseran mendalam dalam energi batin Anda. Anda mungkin merasakan emosi Anda menjadi lebih intens, pikiran Anda berpacu lebih cepat dari biasanya, atau kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan bergejolak jauh di dalam diri Anda. Ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi untuk dirangkul. Energi yang bergeser ini adalah roh Anda yang membebaskan diri dari batasan lama, melepaskan keyakinan stagnan atau keterikatan apapun yang pernah menahan Anda. Anda mungkin menemukan diri Anda tertarik pada keheningan dan kesendirian, mendambakan momen ketenangan di mana Anda dapat terhubung secara mendalam dengan Tuhan dan memahami sensasi baru ini. Terkadang pergeseran spiritual ini bisa terasa luar biasa. Anda mungkin mempertanyakan kewarasan Anda atau bertanya-tanya apakah Anda kehilangan kendali. Tetapi ingatlah, ini adalah transformasi seluruh keberadaan Anda, pikiran, tubuh, dan jiwa, datang selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi. Ini adalah undangan untuk tumbuh melampaui hal biasa dan melangkah ke hal yang luar biasa. Perubahan mungkin terasa tidak nyaman sekarang, tetapi dengan kesabaran dan iman, Anda akan segera menyadari bahwa kekuatan yang meningkat ini adalah hak lahir Anda. Tanda kehadiran Tuhan di dalam diri Anda yang semakin kuat setiap hari. Di antara mereka yang disentuh oleh gelombang ilahi ini, transformasi luar biasa menanti. Perpaduan antara keremajaan yang diperbarui dan kekuatan spiritual yang mendalam. Anda mungkin tiba-tiba memperhatikan vitalitas di dalam diri Anda. Energi segar yang meremajakan tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Keremajaan yang diperbarui ini lebih dari sekadar fisik. Itu adalah pembangkitan kembali harapan, gairah, dan sukacita yang menyulut semangat Anda dan menginspirasi Anda untuk merangkul hidup dengan mata baru. Pembaruan ilahi ini membawa serta keseimbangan yang luar biasa. Sementara energi muda Anda memicu kegembiraan dan kreativitas, kekuatan spiritual Anda mengakar kuat dalam iman dan kebijaksanaan. Seolah-olah dua kekuatan kuat muncul di dalam diri Anda. Semangat membara masa muda dan kepercayaan diri yang tenang dan tak tergoyahkan dari roh. Keseimbangan ini memberdayakan Anda untuk menghadapi tantangan hidup dengan anugerah dan ketahanan. Mengetahui bahwa Anda kuat dan fleksibel, berenergi,
dan berpusat. Tuhan mengingatkan Anda bahwa usia dan kekuatan spiritual tidak terikat oleh waktu atau kondisi fisik. Ini adalah musim kelahiran kembali Anda, di mana batasan larut dan kemungkinan baru muncul. Biarkan diri Anda berjemur dalam karunia ilahi ini, merangkul setiap momen pertumbuhan, penyembuhan, dan kebangkitan. Percikan masa muda dan kedalaman roh bersama-sama akan mendorong Anda menuju takdir Anda dengan momentum yang tak terhentikan. Saat gelombang ini melanjutkan pekerjaannya yang kuat, beberapa yang terpilih akan menemukan diri mereka menerima berkat finansial yang tak terduga. Peluang untuk makmur, kelimpahan yang mengalir di tempat yang dulunya kekurangan, dan pintu yang terbuka yang tampak tertutup rapat. Hadiah-hadiah ini adalah bukti kesetiaan Tuhan dan keinginannya untuk menyediakan tidak hanya pemenuhan spiritual, tetapi juga dukungan materi untuk menopang Anda dalam perjalanan Anda. Tetapi dengan berkat-berkat ini datanglah tantangan penting untuk tetap berakar pada iman dan kerendahan hati. Mudah untuk terganggu atau tergoda oleh kekayaan yang baru ditemukan, untuk membiarkan uang menjadi berhala palsu atau sumber kebanggaan. Tuhan memperingatkan bahwa kemakmuran sejati bukan hanya tentang apa yang Anda peroleh, tetapi tentang hati dengan mana Anda menerima dan menggunakannya. Berkat finansial adalah alat yang dimaksudkan untuk melayani tujuan yang lebih tinggi, mendukung misi Anda, membantu orang lain, dan memajukan kerajaan Tuhan di bumi. Oleh karena itu, Anda harus menjaga roh Anda dengan hati-hati. Tetap terhubung dengan firman Tuhan. Ingat dari mana berkat Anda berasal, dan tanamkan kemurahan hati dan rasa syukur. Iman Anda adalah fondasi yang akan menahan Anda. Gunakan karunia-karunia ini dengan bijak, bukan untuk meninggikan diri Anda, tetapi untuk menjadi mercusuar harapan dan kelimpahan bagi orang lain. Dengan cara ini, berkat finansial Anda akan menjadi bagian dari aliran kasih karunia dan transformasi ilahi dalam hidup Anda. Pesan ini membawa peringatan serius bagi mereka yang telah berpaling dari Tuhan, mereka yang telah mengejek jalannya atau meninggalkan iman mereka di saat keraguan atau kemarahan. Gelombang ilahi tidak melewati siapapun, dan tidak ada yang dikecualikan dari transformasi yang akan datang. Bahkan, jika Anda telah menolak Tuhan, gelombang akan menemukan Anda. Dan itu akan membawa serta pergeseran mendalam, terkadang tiba-tiba, terkadang bertahap, tetapi selalu tak terhindarkan. Bagi mereka yang mencemooh atau pergi, gelombang ini bertindak sebagai pengaturan ulang spiritual. Itu membongkar kesombongan dan keangkuhan, menghancurkan perlawanan, dan membawa kesadaran yang mencolok tentang apa yang hilang melalui ketidakpercayaan atau pemberontakan. Ini bukan hukuman, tetapi koreksi ilahi, intervensi yang penuh belas kasihan yang dirancang untuk membimbing yang hilang kembali menuju kebenaran dan terang. Momen perhitungan tidak dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut, tetapi untuk membangunkan hati yang telah menjadi dingin. Jika Anda menemukan diri Anda menolak Tuhan atau mengejek pekerjaannya, dengarkan ini. Gelombang akan datang untuk Anda juga. Pilihlah sekarang untuk melunakkan hati Anda dan membuka roh Anda sebelum transformasi ini mengambil alih dengan kekuatan yang lebih besar. Masih ada kasih karunia, masih ada harapan, tetapi hanya ketika Anda menyambutnya. Berbaliklah sekarang dan biarkan kasih Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Anda sebelum gelombang menuntutnya. Gelombang ilahi tidak hanya menggerakkan keadaan Anda, itu mengubah pikiran Anda. Bagi mereka yang telah tersesat atau tertidur secara spiritual, gelombang ini membawa penyelarasan mental yang mendalam. Ini seperti gempa bumi mental yang melepaskan pola pikir lama, keyakinan palsu, dan ketakutan yang membatasi yang telah menahan Anda terlalu lama. Penyelarasan ini adalah cara Tuhan membangunkan Anda, mengundang Anda ke dalam cara baru untuk melihat dan hidup.
Selama proses ini, pikiran Anda mungkin terasa kacau, bingung oleh wawasan tiba-tiba, atau kewalahan oleh perspektif baru yang menantang semua yang pernah Anda yakini. Kebingungan ini bersifat sementara tetapi perlu. Itu adalah badai sebelum ketenangan. Pembukaan kesadaran Anda sehingga cahaya dapat membanjiri. Anda akan mulai melihat hal-hal dengan lebih jelas, memahami tujuan Anda dengan kejelasan yang lebih besar, dan mengalami koneksi yang lebih dalam dengan kebenaran Tuhan. Biarkan penyelarasan mental ini terungkap secara alami. Hindari keinginan untuk berpegang pada kebiasaan lama atau kepastian. Rangkul ketidaknyamanan sebagai undangan sakral untuk tumbuh dan bangkit. Tuhan sedang menyelaraskan kembali pikiran Anda karena Dia mempersiapkan Anda untuk panggilan yang lebih tinggi, yang membutuhkan visi, kebijaksanaan, dan keberanian baru. Bagaimana Anda bisa tahu kapan gelombang dahsyat ini telah menyentuh hidup Anda? Tanda-tandanya mungkin mengejutkan Anda. Salah satu indikasi awal adalah ledakan emosi intens yang tiba-tiba, gelombang kegembiraan, kesedihan, atau kecemasan yang tampaknya datang entah dari mana. Anda mungkin menemukan pikiran Anda dibanjiri dengan pikiran, ide, atau pertanyaan yang tidak akan membiarkan Anda beristirahat. Turbulensi emosional dan mental ini adalah riak pertama dari transformasi spiritual. Setelah ini, Anda mungkin memperhatikan keterikatan bertahap dari dunia materi. Hal-hal yang dulu tampak penting, status, harta benda, persetujuan, mulai kehilangan cengkeraman pada hati Anda. Sebaliknya, fokus Anda beralih ke dalam, ke pertumbuhan spiritual Anda, refleksi diri, dan hubungan dengan Tuhan. Anda mulai lebih menghargai kedamaian, tujuan, dan keaslian daripada kesuksesan atau pengakuan duniawi. Orang-orang di sekitar Anda mungkin juga mulai memperhatikan perubahan. Anda mungkin terlihat lebih tenang, lebih bijaksana, atau bahkan sedikit misterius. Beberapa mungkin berpikir Anda bertindak berbeda atau mempertanyakan pandangan baru Anda. Tetapi Anda akan tahu bahwa ini adalah pekerjaan gelombang ilahi yang membentuk kembali Anda dari dalam keluar, mempersiapkan Anda untuk melangkah dengan berani ke dalam takdir yang ditetapkan Tuhan untuk Anda. Transformasi jarang mulus, dan saat gelombang ini mengalir dalam hidup Anda, harapkan untuk menghadapi turbulensi emosional dan mental. Anda mungkin merasa kewalahan, cemas, atau bahkan disorientasi. Luka lama mungkin muncul ke permukaan. Ketakutan yang Anda kira sudah lama terkubur mungkin bangkit kembali, dan keraguan mungkin mengaburkan pikiran Anda. Ini bukan tanda kegagalan, tetapi pekerjaan spiritual yang mendalam sedang berlangsung. Badai ini melayani tujuan yang lebih tinggi, membersihkan jiwa Anda dan menghancurkan tembok yang menghalangi Anda untuk sepenuhnya merangkul tujuan ilahi Anda. Meskipun menyakitkan, momen-momen ini menghilangkan ilusi dan jaminan palsu, memberi ruang bagi kedamaian sejati, kebijaksanaan, dan ketahanan untuk tumbuh. Ini adalah proses kelahiran kembali yang diperlukan melalui api. Ketika gelombang kekacauan ini menyerang, bersikaplah lembut pada diri sendiri. Carilah dukungan saat dibutuhkan, pertahankan praktik spiritual Anda, dan ingatlah bahwa badai akan berlalu. Pegang teguh iman dan percayalah bahwa pencobaan ini mempersiapkan Anda untuk babak yang lebih mulia dalam hidup Anda. Salah satu perubahan paling mendalam yang akan Anda perhatikan adalah keterikatan yang tumbuh dari materialisme. Tiba-tiba, hal-hal yang dulu terasa vital, uang, harta benda, status, mulai kehilangan daya tariknya. Ini bukan kehilangan, tetapi pembebasan. Tuhan dengan lembut membebaskan Anda dari rantai yang mengalihkan perhatian dan memberatkan jiwa Anda, mengarahkan kembali fokus Anda ke hal yang benar-benar penting. Hati Anda secara alami akan beralih ke pertumbuhan spiritual,
kesadaran diri, dan memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan. Aktivitas seperti doa, meditasi, dan pelayanan akan memberi Anda kegembiraan dan kepuasan yang lebih besar daripada harta benda apapun. Pergeseran ini adalah tanda bahwa jiwa Anda matang dan prioritas Anda selaras dengan kehendak ilahi. Rangkul keterikatan ini sebagai berkat yang kuat. Ini adalah penanda evolusi Anda dari kekhawatiran duniawi ke nilai-nilai abadi. Fokus baru ini akan membawa kejelasan, kedamaian, dan kekuatan saat Anda menavigasi musim transformasi ini. Di antara banyak karunia yang dibangkitkan oleh gelombang ilahi ini adalah kemampuan spiritual yang luar biasa yang dikenal sebagai berbicara dalam bahasa roh. Bahasa sakral, roh yang menghubungkan Anda secara langsung dengan Tuhan pada tingkat yang lebih dalam. Karunia ini melampaui kata-kata dan intelek, memungkinkan jiwa Anda berkomunikasi dalam bisikan ilahi, menawarkan penyembuhan, penghiburan, dan koneksi spiritual yang mendalam. Bersamaan dengan karunia spiritual, Anda mungkin melihat perubahan pada tubuh fisik Anda. Beberapa akan mengalami peningkatan sensitivitas terhadap makanan yang tidak sehat, racun, atau energi negatif. Tubuh Anda mungkin menolak apa yang dulu tampak tidak berbahaya, seolah-olah menyelaraskan diri dengan frekuensi getaran yang lebih tinggi. Proses pemurnian ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan sementara, tetapi itu adalah tanda bahwa diri fisik Anda sedang dipersiapkan untuk membawa energi spiritual yang lebih tinggi. Hormati perubahan ini dengan kesabaran dan perhatian. Minumlah banyak air, makan makanan bergizi, dan jaga lingkungan Anda tetap positif. Pergeseran fisik dan spiritual ini adalah penanda ajaib dari transformasi Anda, membimbing Anda menuju cara hidup yang lebih sehat dan lebih kudus. Dengan semua perubahan dramatis yang terjadi ini, wajar jika terkadang Anda merasa tidak stabil. Menstabilkan diri Anda sangat penting untuk sepenuhnya merangkul rencana transformatif Tuhan. Fondasi stabilitas ini adalah disiplin spiritual harian, doa, meditasi, membaca kitab suci, dan mengelilingi diri Anda dengan komunitas yang mendukung dan sepikiran. Praktik-praktik ini akan menambatkan jiwa Anda di tengah turbulensi. Hindari negativitas dalam segala bentuk, baik itu orang, lingkungan, atau pikiran yang dapat menguras energi Anda atau menimbulkan keraguan. Sebaliknya, tanamkan kepositifan dan rasa syukur. Biarkan janji-janji Tuhan menjadi lensa di mana Anda melihat hidup Anda. Percayalah bahwa bahkan ketika jalannya tampak membingungkan atau tertunda, waktu dan kebijaksanaan Tuhan itu sempurna. Serahkan kendali dan tempatkan semuanya dengan teguh di tangan Tuhan. Penyerahan ini bukanlah kekalahan, tetapi tindakan iman terbesar. Ketahuilah bahwa gelombang ilahi ini membentuk kembali Anda untuk tujuan yang lebih besar dari yang dapat Anda bayangkan. Tetaplah bersabar, tetap terhubung, dan bersiaplah untuk melangkah ke dalam berkat berlimpah yang akan datang. Perlawanan adalah respons alami manusia ketika dihadapkan dengan yang tidak diketahui, terutama ketika perubahan ilahi menuntut kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Namun, berpegang pada pola lama, meragukan rencana Tuhan, atau secara terang-terangan menolak waktunya, hanya memperpanjang rasa sakit dan kebingungan yang Anda alami. Ini seperti mencoba berenang melawan arus yang kuat, melelahkan, dan pada akhirnya sia-sia. Gelombang dari Tuhan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk mengangkat Anda lebih tinggi, dan melawannya menghalangi berkat yang menunggu di sisi lain. Ketika Anda melawan, Anda menciptakan konflik internal yang tidak perlu, menyebabkan kekacauan spiritual, emosional, dan bahkan fisik. Pikiran Anda bergulat dengan ketakutan dan keraguan, hati Anda berjuang dengan ketidaksabaran, dan jiwa Anda merasa gelisah.
Perjuangan ini bukanlah tanda kegagalan, tetapi sinyal dari Tuhan yang mendesak Anda untuk menyerah. Hanya dengan merangkul gelombangnya Anda dapat menemukan kedamaian dan membiarkan transformasi berakar. Perlawanan juga menunda terobosan yang telah Tuhan atur. Gelombang ilahi membawa penyembuhan, pemberdayaan, dan awal yang baru. Tetapi jika Anda terus menolak, Anda tetap terjebak dalam siklus lama rasa sakit dan batasan. Alih-alih bergerak maju, Anda berputar kembali, mengulang pelajaran yang Tuhan coba bantu Anda lampaui. Kuncinya adalah melunakkan hati Anda dan membuka roh Anda. Percayalah bahwa gelombang Tuhan bukanlah hukuman atau kekacauan acak, tetapi undangan ilahi menuju kehidupan yang lebih kaya dan penuh. Menyerah pada gelombang ini berarti melangkah ke dalam aliran kasih karunia dan kekuatan yang akan membawa Anda melalui musim yang paling menantang, menuju pertumbuhan dan sukacita yang tak terbayangkan. Transformasi spiritual tidak hanya berlaku untuk momen ibadah atau doa. Itu menembus setiap sudut kehidupan sehari-hari Anda. Anda akan melihat pergeseran halus pada awalnya. Kesabaran yang baru ditemukan saat berurusan dengan orang-orang sulit, rasa syukur yang lebih dalam untuk berkat-berkat sederhana, atau dorongan untuk bertindak dengan kebaikan di mana sebelumnya Anda mungkin acuh tak acuh. Perubahan kecil ini menyebar keluar, mengubah hubungan Anda, pekerjaan, dan bahkan cara Anda memandang diri sendiri. Saat transformasi semakin dalam, prioritas Anda selaras kembali. Kesuksesan materi tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Sebaliknya, Anda mencari tujuan, keaslian, dan koneksi yang bermakna. Keputusan yang dulu membuat Anda tersiksa menjadi lebih jelas karena Anda lebih dibimbing oleh intuisi dan kebijaksanaan ilahi daripada tekanan eksternal atau ketakutan. Dialog internal Anda juga berubah. Pembicaraan diri yang negatif dan keraguan mulai memudar, digantikan oleh penegasan kasih Tuhan dan nilai bawaan Anda. Pergeseran mental ini membangun ketahanan, memungkinkan Anda menghadapi tantangan hidup dengan keberanian dan harapan daripada keputusasaan dan kebingungan. Pada akhirnya, transformasi spiritual memupuk hati yang damai, bahkan di tengah kekacauan. Itu menambatkan Anda pada janji-janji Tuhan dan memperkuat kemampuan Anda untuk menanggapi hidup dengan anugerah. Setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup selaras dengan diri Anda yang lebih tinggi, memantulkan cahaya Tuhan dalam segala hal yang Anda lakukan. Penyelarasan ilahi seringkali membawa pergeseran finansial yang signifikan, baik berkat tiba-tiba maupun tantangan tak terduga. Pergeseran ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar untuk menguji iman Anda, memurnikan karakter Anda, dan mengarahkan sumber daya Anda untuk tujuan ilahi. Sangat penting untuk melihat perubahan ini tidak dengan rasa takut atau cemas, tetapi dengan kepercayaan dan kebijaksanaan. Ketika berkat datang, waspadai kesombongan dan rasa puas diri. Ingatlah bahwa kemakmuran adalah alat untuk penata layanan, bukan kepuasan diri. Gunakan sumber daya Anda untuk memberkati orang lain, mendukung pertumbuhan spiritual Anda, dan memajukan pekerjaan yang telah Tuhan tempatkan di hati Anda. Kemurahan hati dan rasa syukur akan membuka pintu bagi kelimpahan yang lebih besar. Selama kesulitan finansial, pertahankan iman bahkan ketika situasi terasa suram. Tantangan memurnikan kesabaran, mengajarkan kerendahan hati, dan memperdalam ketergantungan pada Tuhan. Musim-musim ini mendorong solusi kreatif dan ikatan komunitas yang lebih kuat. Daripada menyerah pada kekhawatiran, carilah bimbingan Tuhan melalui doa dan nasihat bijak. Apapun pengalaman finansial Anda selama ini, jaga hati Anda selaras dengan tujuan Tuhan. Pergeseran finansial kurang tentang angka dan lebih banyak tentang transformasi. Membangun karakter Anda, menguji iman Anda, dan mempersiapkan Anda untuk mengelola berkat
yang lebih besar di masa depan. Ketika hidup terasa seperti berantakan, ketika pekerjaan hilang, hubungan tegang, atau rasa aman Anda hancur, iman menjadi penyelamat Anda. Ini adalah jangkar tak terlihat yang menahan Anda tetap stabil dalam badai, mengingatkan Anda bahwa janji-janji Tuhan tetap benar, bahkan ketika keadaan mengatakan sebaliknya. Tanpa iman, ketidakstabilan menumbuhkan ketakutan, kebingungan, dan keputusasaan. Dengan iman, itu menjadi lahan subur untuk pertumbuhan dan pembaruan. Iman bukanlah optimisme buta, tetapi kepercayaan yang yakin bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ini memberdayakan Anda untuk menyerahkan kendali, mengetahui bahwa bahkan ketika Anda tidak dapat melihat jalan di depan, kebijaksanaan dan waktu Tuhan itu sempurna. Kepercayaan ini memungkinkan Anda untuk berjalan maju, selangkah demi selangkah, berlabuh dalam harapan daripada kecemasan. Di saat kekacauan, iman juga memberikan kejelasan dan kedamaian. Ini menenangkan pikiran yang gelisah, menenangkan hati yang bermasalah, dan membuka Anda pada bimbingan ilahi. Ini membantu Anda membedakan apa yang harus dilepaskan dan apa yang harus dipegang, memberi Anda kekuatan untuk bertahan dan keberanian untuk merangkul perubahan. Pada akhirnya, iman mengubah ketidakstabilan menjadi peluang. Ini menggeser perspektif Anda dari "mengapa saya?" menjadi "apa yang Tuhan ajarkan kepada saya?" Pergeseran ini memberdayakan Anda untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian, mengetahui bahwa setiap tantangan adalah bagian dari permadani ilahi yang lebih besar, yang ditenun untuk kebaikan Anda. Selama transisi spiritual yang mendalam adalah hal yang umum untuk menghadapi serangan spiritual, upaya halus atau terang-terangan oleh kekuatan negatif untuk menggagalkan kemajuan Anda. Serangan-serangan ini dapat bermanifestasi sebagai keraguan tiba-tiba, ketakutan tak terduga, konflik dengan orang yang dicintai, atau kelelahan fisik. Mengenali tanda-tanda ini sangat penting karena itu bukan kebetulan, tetapi upaya yang ditargetkan untuk melemahkan tekad Anda. Musuh seringkali mengintensifkan perlawanan selama masa terobosan, mengetahui bahwa jika Anda dapat bertahan sekarang, Anda akan menjadi cahaya yang kuat di dunia. Serangan-serangan ini menguji iman, kesabaran, dan komitmen Anda, menantang Anda untuk memperdalam ketergantungan Anda pada Tuhan daripada menyerah pada keputusasaan atau kemarahan. Kesadaran adalah pertahanan pertama Anda. Ketika Anda melihat pola-pola keputusasaan, kebingungan, atau kemunduran yang tidak biasa, berhentilah dan berdoa. Mintalah Tuhan untuk pemahaman dan perlindungan. Perkuat baju zirah spiritual Anda melalui kitab suci, ibadah, dan persekutuan dengan orang lain yang mengangkat Anda. Ingatlah, serangan-serangan ini bersifat sementara dan tidak dapat mengalahkan gelombang ilahi di dalam diri Anda. Setiap pertempuran yang Anda hadapi mempersiapkan Anda untuk kemenangan yang lebih besar. Tetaplah teguh, lawan dengan iman, dan ketahuilah bahwa kuasa Tuhan di dalam diri Anda lebih besar daripada kekuatan apapun yang tersusun melawan Anda. Di tengah perubahan yang luar biasa, keheningan dan doa menjadi tempat kudus bagi jiwa. Keduanya menyediakan ruang sakral di mana Anda dapat terhubung dengan hadirat Tuhan, menerima bimbingan, dan menemukan kedamaian yang melampaui pemahaman. Dalam keheningan, kebisingan ketakutan dan keraguan memudar, memungkinkan suara lembut Tuhan berbicara dengan jelas. Doa lebih dari sekadar meminta solusi. Itu adalah dialog hati, ekspresi kepercayaan dan penyerahan. Itu menambatkan Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan Anda. Melalui doa, Anda membuka diri untuk kebijaksanaan dan kekuatan ilahi yang menopang Anda bahkan melalui malam tergelap. Keheningan dan doa juga memupuk kesabaran. Perubahan seringkali datang perlahan, dan penantian bisa terasa tak tertahankan.
Namun, dalam keheningan yang tenang, iman Anda dimurnikan, jiwa Anda disegarkan, dan roh Anda selaras dengan waktu Tuhan. Praktik ini menumbuhkan ketahanan, membantu Anda untuk merangkul perjalanan daripada terburu-buru menuju tujuan. Sediakan waktu setiap hari untuk momen-momen sakral ini. Bahkan beberapa menit keheningan yang terfokus dan doa yang tulus dapat mengubah pandangan Anda, menenangkan ketakutan Anda, dan mempersiapkan Anda untuk berjalan dengan berani melalui setiap musim perubahan. Kesulitan bukanlah tanda ketidakhadiran Tuhan, melainkan alat yang kuat yang Dia gunakan untuk membentuk dan memperkuat roh Anda. Seperti pandai besi yang menempa pedang, Tuhan menggunakan pencobaan untuk menghilangkan kotoran, membangun ketahanan, dan memperdalam iman Anda. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah kesempatan untuk pertumbuhan spiritual dan langkah menuju menjadi pribadi yang Tuhan ciptakan untuk Anda. Dalam wadah kesulitan, karakter sejati Anda muncul. Anda belajar untuk bergantung pada kekuatan Tuhan daripada kekuatan Anda sendiri, menemukan bahwa Anda dapat menanggung jauh lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Proses ini merendahkan hati, melunakkan kesombongan, dan membuka Anda pada kasih karunia dan bimbingan Tuhan. Kesulitan juga menumbuhkan empati dan kasih sayang. Saat Anda mengalami rasa sakit dan perjuangan, Anda memperoleh wawasan tentang penderitaan orang lain, menjadi sumber penghiburan dan dorongan. Kisah Anda menjadi kesaksian kesetiaan Tuhan, menginspirasi orang-orang di sekitar Anda. Meskipun kesulitan itu menyakitkan, mereka tidak pernah sia-sia. Percayalah bahwa Tuhan sedang menenun setiap kesulitan menjadi permadani tujuan dan berkat, memperkuat roh Anda untuk masa depan yang penuh harapan, kemenangan, dan pemenuhan ilahi. Pengampunan adalah landasan kebebasan spiritual dan kunci untuk membuka berkat Tuhan dalam hidup Anda. Berpegang pada kepahitan, kebencian, atau kemarahan bertindak seperti rantai yang mengikat Anda ke masa lalu dan menghalangi aliran karunia ilahi. Ketika Anda memilih untuk mengampuni, Anda membebaskan diri dari rantai ini dan menciptakan ruang untuk penyembuhan dan kelimpahan. Pengampunan tidak berarti memaafkan kesalahan atau melupakan rasa sakit. Itu berarti menyerahkan hak Anda untuk menyakiti dan memilih kedamaian sebagai gantinya. Pilihan ini seringkali sulit, tetapi sangat membebaskan. Itu membebaskan hati Anda dari efek korosif, ketidakpemaafan, dan memungkinkan kasih karunia Tuhan untuk memulihkan apa yang rusak. Ketika Anda mengampuni, Anda menyelaraskan diri dengan sifat Tuhan, penuh belas kasihan, kasih sayang, dan kasih tanpa syarat. Penyelarasan ini membuka pintu berkat dengan cara yang tak terduga. Kedamaian pikiran, hubungan yang dipulihkan, dan peluang baru yang mencerminkan karunia Tuhan. Rangkul pengampunan sebagai praktik harian. Carilah bantuan Tuhan untuk mengampuni orang lain dan diri sendiri. Kekuatan pengampunan mengubah hidup Anda dan memposisikan Anda untuk menerima semua kebaikan yang telah Tuhan sediakan untuk Anda. Dipilih oleh Tuhan seringkali datang dengan tanda-tanda yang halus, tetapi tidak salah lagi. Anda mungkin melihat peningkatan beban tanggung jawab, keinginan yang lebih dalam untuk melayani orang lain, atau rasa tujuan yang melampaui tujuan Anda sebelumnya.